mungkin yang bisa memotivasi ya itu kalau kita berkompetisi di level yang lebih tinggi itu otomatis kemampuan kita juga naik satu langkah. Oh gitu. Salah satu Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudaraku sebangsa dan setanah air. Semoga kalian tetap sehat walafiat, tetap semangat. Gimana tugas kalian, skripsi kalian, tesis kalian, disertasi kalian? Semoga tetap lancar dan sukses, segera lulus dan bisa menggapai cita-cita kalian secepat mungkin. Oke, pagi ini saya bersama kawan saya satu fakultas di Maritime Sciences, Kobe University. Beliau adalah mahasiswa yang sangat rajin menurut saya. Dari pagi berangkat jam 8, pulang dari lab jam 10, Sabtu pun masih masuk, super sekali. Kita sambut Mas Adi. halo. Oh, pakai jotos-jotos gini ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mas Adi? Baik. Sehat. Mumet iya, tapi ya gitulah namanya mahasiswa ya. Masih mumet. Masih mumet. Tapi Terus mumet. Terus bego. Masih Terus merasa ya, bego. masih merasa bodoh ya. Sama lah. Tadi merasa bodoh sekali ya. Sama lah aku juga. Kalau nggak bodoh ya nggak sekolah. Iya. Oke, ini maaf ya mengganggu labnya Sabtu. Santai Mas, Sabtu kan santai sih. Mengerjakan yang tidak bisa dikerjakan di hari kerja ya, jadi Sabtu. Tapi kan tetap Santai. ini. Tapi kan tetap produktif kan Sabtu. Iya, tetap. Kalau saya Sabtu kan biasanya main sama anak. Iya. Sudah berkeluarga ya. Iya. Jadi bisa main. Saya jomblo masalahnya kalau di rumah Sabtu ngapain gitu kan. Malah mikir yang enggak. Jadi kampus lah. Nge-lab ya. Lab. Di lab. Oke, seperti biasanya Mas Adi. Jadi channel ini kan untuk memberikan semangat kepada pemirsa sekalian untuk sekolah, untuk intinya untuk menggapai cita-cita yang diinginkan. Berdasarkan dari pengalaman saya, karena untuk menggapai cita-cita itu butuh motivasi. Ya, semoga channel ini bisa menjadikan motivasi bagi teman-teman sekalian. Dengan menyaksikan channel ini, motivasi kalian akan bertambah sehingga akan tetap rajin walaupun agak malas-malas dikit tapi langsung bangkit lagi. Gitu ya Mas Adi ya. Ya, semoga bisa memotivasi. Ya. Oke, by the way Mas Adi aslinya dari Saya lahir besar di pedalaman Kalimantan. Kalimantan Timur, nama kabupatennya Kutai Timur. Kutai Timur. Tempat saya tinggal itu nama daerah Sangatta, berarti kecamatan ya. Kecamatan Sangatta. Sangatta dari Balikpapan, ini sekitar 300 kilo. 8 jam. Ya, bisa dilihat di peta. Itu kan Mas, dilihat peta ya. Jadi dari Balikpapan ke utara itu ke Samarinda, dari Samarinda ke utara lagi ke Bontang, terus dari Bontang ke utara lagi ke Sangatta. Jadi kalau tiada arat itu 7 atau 8 jam. Jauh ya. Aku juga pernah ke situ. Jauh Capek kan, banget ya, tidur. jauh. Pedalaman kan. Tapi super sekali dari pedalaman tapi sampai sini. Kita ketemu di sini. Biar menemukan kita. Iya, dan kita. By the way, Mas Adi ini yang selalu memberikan arahan-arahan karena dia kan senpai saya sebenarnya di sini. Jadi beliau ini dari master di sini, sekarang program doktor. Kemudian tes masuk doktornya juga bareng. Oh ya, dulu Mas. Tes masuknya juga bareng. Jadi saya kan nggak ngerti bahasa Jepang, jadi Mas Adi ini semua dokumen-dokumennya yang berikan arahan-arahan instruksi ini Mas Adi. Oke Mas Adi, gimana kehidupan masa kecil di pedalaman itu Mas Adi? Masa kecil, ini karena akademik ya, jadi ngomongin sekolah. Iya, sekolah. Jadi saya SD sampai SMA itu di Sangatta tadi tempat saya lahir dan besar. SD sampai SMP itu di sekolah yang sama. Jadi orang tua kan kerja di perusahaan tambang ya, dan perusahaan tambang ini punya yayasan yang mengelola beberapa sekolah dari SD sampai TK sampai SMP.
Jadi ya dari TK SMP di sekolah yang sama. Namanya Yayasan Pendidikan Prima Swarga Bara. Oh gitu. Bayangkan aja Mas, dari TK sampai SMP temannya itu aja gitu. Iya kan? Kecuali kalau nggak naik kelas gitu. Iya iya. Dari TK sampai SMP temannya itu aja. Itu semua. aja. Gitu. Backgroundnya itu Oh, dari backgroundnya. SD sampai SMP. Terus saya SMA masih di kota yang sama, di SMA Negeri 1 Sangatta Utara. Gimana kehidupan SMA? Belajarnya rajin, giat, gitu. Olimpiade. Soalnya biasa teman-teman saya tuh olimpiade apa gitu. Olimpiade apa ya? Tadi kan sempat briefing gitu. Kalau SD saya dulu malah bodoh Mas. SD dulu kelas 1 masih pakai catur bulan ya, 1 2 3. Catur bulan pertama itu saya kena pelajaran tambahan. Jadi SD itu kan pulang jam 11 pagi kan. Kelas 1 tapi saya pulang jam 3 siang. gitu. Pelajaran tambahan karena belum bisa Menyesuaikan. Iya, belum ini lancar membaca. Oh. Jadi kena pelajaran tambahan setidaknya untuk mengejar rata-rata kelas ya. Apa tidak bodoh namanya. Belum bisa. Nggak ada orang bodoh itu, belum bisa aja. Terus SD mungkin sekitar kelas 6 ya. Itu baru merasa wah belajar ternyata enjoy gitu ya. Kalau di pedagogi apa namanya kasmaran belajar. Anjay. Ini Mas mungkin efek ini sunat. Habis sunat kan ini curiosity meningkat ya. Rasa ingin tahu itu meningkat. Wah, gitu. Pengen tahu ini tuh. Terus SMP karena pelajaran IPA itu kan dipecah jadi fisika dan biologi pas SMP ya. Saya seneng fisika, matematika, pokoknya yang eksak lah. Eksak sekali. Jadi tambah rajin belajar ya pas SMP. Teman-teman pas SMP itu ikut ekstrakurikuler marching band. Pokoknya keren-keren lah. Olahraga, badminton. Saya malah ikut eskul elektronika. Mantap lah. Ya, jadi kalau pulang sekolah itu kelas 7, kelas 8 ngetemnya di lab fisika. Dulu kan nggak ada lab elektro ya kalau SMP. Ngetemnya di lab fisika. Masih analog sekali pas itu. Desain papan PCB itu analog sekali. Masih di printer laser, di setrika. Itu SMP itu padahal. SMP. Aku SMP masih ke gunung. Masih ngebala domba. masih jaring ikan di sana. Itu kok. Tapi bersama dengan alam kan lebih menyenangkan ya. Iya. Masa-masa SMP. SMA. SMA banyak mainnya malah SMA. Biasa SMA ya. Ikut kegiatan ini itu, panitia ini itu. Saya dulu anak rohis loh Mas. Oh, iya. Gak percaya kan? Percaya lah. Kan ini wajah-wajah rohis memang. Oke. Banyak main. Di akhir-akhir SMA juga ngeband iya sama teman-teman. Pak, mungkin yang bisa memotivasi ini sampai nyebut penontonnya channel ini apa Mas? Sahabat Nurkolik. Ya pokoknya yang menyaksikan lah, sahabat boleh, teman-teman boleh. Atau Nurkolik-holik. Ya buat yang bisa memotivasi Nurkolik-holik ini apa ya? Saya tadi kan cerita ya, dulu SMA Olimpiade kelas 10, kelas 11 cabang kimia. Pas SMP dulu juga pernah Olimpiade OSN cabang fisika, jadi pindah jalur dari fisika ke kimia. Jadi 3 kali ikut Olimpiade Sains Nasional ini, tapi sampai tingkat provinsi aja, tingkat Kalimantan Timur. Susah sekali ini nembus passing grade nasional pas itu. Tapi kan udah keren lah. Iya. Tapi dari situ saya belajar kalau apa ya, men-challenge diri sendiri satu langkah lebih tinggi gitu ya. Kan technically OSN SMP itu kan ngerjain soal-soal level SMA. Ini pas OSN SMA ngerjain level-level kuliah. Jadi walaupun nggak sampai level nasional, pas balik ke sekolah ngerjain soal-soal yang di buku pelajaran tuh kok gampang banget gitu ya. Sambil merem aja bisa gitu. Jadi akibat men-challenge diri sendiri di tingkat yang lebih tinggi, jadi ya kemampuan kita jadi ikut bertambah.
Dari SMA Olimpik ya, Olimpiade Nasional. Sains Sains Olimpik ya. Terus habis itu lanjut kuliah di kuliah sama kita sama jurusan. Saya di ITS, jurusannya sama, sistem perkapalan, angkatan 2012. Jadi Mas Adi ini adik kelas saya. Jadi saya mau lulus, Mas Adi baru mau masuk. Ya pas banget. Ya, lulus saya masuk. Ya. Gimana perjuangan? Ya. Memang izin dari orang tua saya mau kuliah di Jawa gitu. Apa gimana? 2012 SMPTN itu kan ada jalur masuk ya, ada 3. SMPTN undangan, SMPTN tulis, terakhir mandiri. SNMPTN undangan kan dulu ikut juga, tapi kan coba-coba ya. Iya. Dulu pengen masuk ITS gitu, nggak tahu kenapa ITS gitu. Undangan coba, tapi kan peluangnya kecil banget. Soalnya SMA saya nowhere, entah berantah gitu. Untuk perspektif nasional ya, ke Kalimantan Timur SMA saya lumayan lah. SMPTN undangan ikut, tapi ya no hope gitu kan. Jadi terus jalur mandiri ini kan uang pangkalnya lumayan masih ada, membebani orang tua kalau buat saya. Jadi ya opo caranya yang mau ITS lewat SMPTN tulis. Jadi belajar mati-matian SMPTN tulis. Dan akhirnya masuk ke ITS juga, alhamdulillah. Ya. Ini cerita lucu sih, soalnya orang tua saya juga dulu megang brosur ITK. Iya dah. Kan dulu ITK 2012 kan angkatan pertama ya Mas. 2 tahun belajar kan daripada jauh-jauh ke Jawa, dulu orang tua ITK juga aja. mikirnya gitu. 2 tahun di ITS lumayan gitu kan, jadi buat cadangan ya. Kan baru Institut Teknologi Kalimantan. Mantap, Iya kan? angkatan pertama lagi. Angkatan pertama kan. Jadi orang tua juga udah punya cadangan ini. Ini lucu kalau alternate history, kalau saya kuliah di ITK perkapalan, Mas bisa jadi pembimbing skripsi saya loh. Ya kan? Sampai kan bimbing 2012 ya Mas. Iya. Bisa jadi ya di ITS gitu. Di ITS. Gimana kuliah di ITS? Enak? Enak lah. Kalau saya merasa enak lah. Wah ya. Tiba-tiba kaget, ya minder ya, tiba-tiba lihat teman-teman mereka kerjanya main gitu kan. Teman-teman kayaknya nongkrong terus, tapi kok mata kuliah itu bisa gitu. Jadi akhirnya harus belajar lebih rajin, melihat teman-teman yang sampai di goal tujuan yang sama itu berjalan, saya lari gitu. Mereka baca sekali, saya baca 2 kali gitu. Baca 3 kali baru ngerti. Itu yang saya rasakan selama S1 di Surabaya ya, selama 8 semester kayak gitu terus. Kalau saya kebalikannya dari Mas Adi. Kalau Mas Adi kan turning point-nya kan di kelas 5. Saya itu turning point-nya bisa menikmati belajar itu kuliah semester 3. Oh, semester 3. Baru, jadi dari SD, SMP, SMA itu mana ada sih kan? Semester 3 baru. S1 kuliah pertama kan masih kaget ya, di Surabaya gitu kan. Terus jauh dari orang tua masih kaget. Di semester 3 itu ada beberapa mata kuliah yang memang saya suka, khususnya tentang engine gitu kan. Jadi kalau ada tentang engine itu saya nggak tahu kenapa saya merasa menikmati untuk belajar itu, walaupun malam-malam, walaupun pokoknya enak lah belajar itu. Nah disitulah turning point-nya saya. Turning point-nya semester 3 ya. Jadi saya semester 1, 2 itu IP masih 2, sekian lah, jelek lah pokoknya. Begitu semester 3 saya bisa menikmati langsung 4 gitu. Nggak sampai 4 lah. Pokoknya menurut saya tuh lumayan tinggi kalau menurut saya itu. Jadi langsung dari semester 2 ke semester 3 langsung. Habis itu udah terus di atas terus gitu. Jadi sampai lulus pengen kuliah lagi, akhirnya kuliah terus sampai sekarang kuliah lagi gitu. Jadi memang ada masanya beda-beda untuk menikmati belajar itu, memang beda-beda. Ada yang dari SD memang suka belajar, ada yang kalau Mas Adi dari kelas 5, kalau saya dari kuliah. Sebelum kuliah itu saya nggak ada hobi belajar itu, nggak ada sama sekali. Hobi belajar juga kedengaran aneh gitu, hobi belajar itu. Tapi ada hobi belajar itu ada. Apa ya, merasa tidak ada beban gitu ya. Belajar itu harus sampai ranking segini, nilai segini, lulus gitu kan. Tekanan ya rasanya.
Nah itu saya di kuliah itu nggak ada tekanan sama sekali. Dan Wah, saya los menikmati itu, itu. jadi enak Dan gitu saya ya? benar-benar menikmati itu. Nah sampai sekarang. Keren. Terus habis dari ITS lulus. Dari ITS lulus 2016. 2016. Ya. Nah, itu saya sudah bimbing itu. Saya sudah meluluskan mahasiswa Wah, itu. 2016. Oh iya benar ya. 2012 sudah lulus Nah, yang di ITK. saya sudah bimbing ini mahasiswa saya itu. Teman-teman dari ITK yang dulu sempat di ITS kan beberapa kenal ya. Hmm. Siapa Bebeto, Adi, Balikpapan. Terus habis itu Habis S1. habis satu. Dulu lulus S1 nggak kepikiran mau S2 S3, apalagi S3 ya. Jadi lulus pokoknya kerja lah jadi engineer, kerja di industri membangun negeri gitu. Tapi bukan BUMN. Seminggu sebelum wisuda saya dapat offering dari perusahaan servis ya, bidang reliability, kantor pusat di Jakarta. Tapi karena service company jadi kebanyakan kerjanya di lapangannya user. Di Bandung itu jadi setahun ya, cuma setahun kerja itu, setahun sempet di pembangkit listrik tenaga uap di Bandung, Pangalengan, terus pindah ke Bojonegoro, central processing buat oil and gas, nggak sebut merek nih ya. Itu buat condition monitoring. Terus pernah di Tanjung Tabalong, terakhir ya buat plant maintenance planning. Jadi kerja setahun, tapi itu pengalaman yang berharga buat saya, menurut saya ya. Walaupun kalau di dunia profesional 1 tahun itu istilahnya probation lah, internship gitu. Jadi buat saya pengalaman berharga. Terus kenapa tiba-tiba memutuskan tuh? Ya kan enak kerja tuh, dapat duit kan? Iya, buat saya dulu fresh graduate gitu kan. Kalau kerja 3 minggu di lapangan itu gaji udah 2 digit kan, udah lumayan sekali buat fresh graduate. Tapi yang saya rasakan ketika kerja itu apa ya Mas? Kan kerja pulang jam 5 ya. Jam 5 tet pulang, nyampe di mesnya user, kalau jangan kiri kanan itu nggak ada apa-apa, udah hutan kan. Jadi mikir dulu, kan sudah terbiasa di hutan. Oh iya. Tapi 4 tahun di Surabaya Mas. 4 tahun di Surabaya. Oh, udah ada. Iya, udah mengenal kehidupan kota. Jadi males lagi ke hutan gitu. Kiri kanan nggak ada apa-apa. Jadi mikir, duh, kangen ya masa-masa S1 ya, masa-masa apalagi semester akhir gitu. S1 itu kan nggak sibuk, tapi pikirannya sibuk gitu kan. Mandi aja mikirin skripsi gitu kan. Di kosan ngambil mandi gayung itu dari bak, ini full consumption kapal LNG gimana ngitungnya ya. Itu lepas kerja saya kangen lah masa-masa seperti itu. Jadi mikir apa kuliah lagi ya, S2 gitu. Ya akhirnya, ini cerita lucu juga. Soalnya ketika saya lagi mikir-mikir gitu, ngelihat handuk muka, tulisannya Kobe University. Jadi handuk ini saya dapat dulu semester tahun keempat, pernah summer program ke Kobe University, ke kampus ini. Oh, pernah ke sini? Iya, summer program 1 minggu. Jadi 1 minggu itu keliling fasilitas riset yang ada di Kansai sama Kobe University khususnya. Pernah ke Fukaimaru 1 hari, board, terus ke simulator, ke Spring Egg juga 1 hari. Oh, tempat gue eksperimen. Iya, penghuni Spring Egg gitu. Jadi sinkotron terbesar di Jepang ini bisa buat apa aja ya penelitian kan. Seminggu itu wah dapat exposure, ini ternyata penelitian di dunia negara maju seperti ini ya. Fundamental sekali kan, kalau di Indonesia kan aplikatif ya. Jadi istilahnya Kobe University pas lewat program itu ini promosi ya. Awakmu mulai Arab S2, S3 Rene aja lah, akhirnya kesini juga. Jadi pulang dikasih handuk, jadi pas mikir itu handuk itu S2, S3, lihat handuk Kobe University. Akhirnya kesini lah. Oh gitu. Terus prosesnya sampai di sini daftar Max ya? G2G? Saya Max U2U. Dulu pas summer program itu ketemu Mbak Opi. Dulu masih master di sini. Dia pakai Max U2U juga. Jadi sempat cerita terus. Akhirnya ya saya mengikuti jalurnya Mbak Opi ini. Max U2U. Jadi pas kerja itu ngambil cuti ke Surabaya.
ngobrol sama Prof Ketut. Prof Ketut ini supervisor saya pas itu. Prof mau kuliah lagi gitu. Sama saya juga. Prof saya mau kuliah lagi. Kuliah lagi kayak Mbak Upi gitu. Ini sebelum ngomongin itu saya juga udah baca-baca beberapa risetnya salah satu sensei di sini gitu, salah satu profesor di sini. Saya ajukan ke Prof Ketut mau pakai beasiswa max U2U kayak Mbak Upi gitu kan. Kayaknya S2 S3 gitu. Mumpung bisa extend sampai S3 ya udahlah S3. Terus komennya Prof Ketut pas itu saya ingat sekali. Enggak kangelan tak. Itu satu kalimat tuh wah menohok sekali. Jadi calon profesor yang saya pilih pas itu menurut kami terlalu susah ya. Jadi Prof Ketut memberikan opsi yang lain, ini kesini aja gitu. Mungkin dia lagi butuh mahasiswa juga. Akhirnya kirim email, perkenalan, daftar max-nya juga paralel gitu. Sempat wawancara via Skype juga sama sensei yang sekarang. Dan akhirnya selama setahun proses seleksi fakultas di sini, kampus di sini, terus ke kementerian, kena lolos. Datang ke sini. Resign. Oh, resign Dari kendaraan. Resign dulu. Terus ini komentar orang tua gimana? Kamu nggak kerja aja sampai sekolah S3 sih? Ngapain? Apa ya? Orang tua sebenarnya kan tidak pernah merasakan bangku perkuliahan ya, tidak pernah kuliah di perguruan tinggi, tapi mendorong anak-anaknya untuk sekolah lebih tinggi dari mereka gitu. Satu gitu, S1 cukup sebenarnya. Ketika saya bilang mau S2 mungkin juga S3 gitu kan. S2 S3 6 tahun Bu gitu Pak. Ya untung saja orang tua saya itu lumayan demokratis Mas. Jadi anaknya mau apa ya sakarmu gitu kan. Yang penting bertanggung jawab gitu. Untung itu saya beruntung sekali punya orang tua. Biasanya kan orang tua mengarahkan kamu harus gini. Oh nggak pernah orang tua. Pokoknya bertanggung jawab. Akhirnya sampai sini. Oke, sampai sini. Terus gimana kehidupan di sini? Kehidupan di sini menyenangkan. Biasalah awal-awal jalan-jalan banyak ya. Tahun pertama, tahun kedua jalan-jalan. Tahun ketiga ya udah bosan nih, makanya di kampus aja terus. Sampai sekarang. Oh ya, ini terus mengenai risetnya. Risetnya Mas Adi gimana Mas Adi? Kalau saya kan bener-bener engine kan. Kalau Mas Adi gimana? Kita kan satu jurusan ya Mas. Kita di sini kalau di paskanya namanya Graduate School ya, Graduate School of Maritime Sciences. Kita jurusannya sama, Marine Engineering. Dulu saya S2 di lab namanya Senpaku Kikan Country, apa bahasa Indonesia ntar? Manajemen permisalan kapal, Mio Sensei. Terus S3 sekarang saya di lab propulsi, sistem propulsi Uchida Sensei. Tema riset yang utama ya, yang besar itu utamanya ya engine resource management. Jadi gimana safe operation di kamar mesin itu bisa efisien, juga resilience ketika dibawa ke remote operations. Jadi ngomongin mesin ngomongin human juga iya. Jadi ada beberapa studi saya pakai simulator kamar mesin. Kita punya simulator bridge sama simulator kamar mesin. Saya pakai simulator kamar mesin. Agak minder sebenarnya Mas. Kenapa? PSD di lab saya itu kebanyakan mostly itu mantan engineer on board. Oh gitu. At least mereka punya license sebagai third engineer lah. Jadi pengalaman mereka udah banyak gitu sebenarnya. Tapi kita kan nol experience gitu kan. Kita dilatih untuk membangun kapal, tidak mengoperasikan. Jadi tapi saya belajar banyak dari sampai saya di lab. Terus apa ya? Riset saya itu kebanyakan ngomongin human ya. Human, maksudnya human operator, engineer dalam melakukan kerja di kamar mesin itu bagaimana? Capeknya apa gimana gitu? Ya termasuk workload juga ya. Jadi awal-awal itu agak pertama tadi minder ya. Terus agak ragu, ini engineering ngapain ngomongin psikologi gitu kan. Baru pertama banget gitu. Ternyata setelah baca banyak literatur di buku-buku human factor, ergonomik atau kognitif psikologi, terus pernah conference di Washington DC human factor, ternyata yang nulis buku, yang presentasi, yaitu semuanya engineer, kalau enggak profesor di engineering. Oh gitu. Jadi
yakin lah gitu sekarang. Yakin pakai ki gitu. Yakin. Terjunlah ke bidang riset yang sekarang. Begitu akhirnya. Ternyata menyenangkan juga gitu kan mengakuisisi bidang yang baru, Mas. Dan apa ya, kalau dibilang untuk menjawab permasalahan yang dunia makin kompleks itu kan sebenarnya interdisiplin, malah multidisiplin itu kan penting sekali. Sekarang udah nggak ada ini terus pasti harus ini, walaupun linear tapi harus mengetahui di sekitar kita kan, nggak harus tahu yang sana tapi sini nggak tahu, samping-sampingnya nggak tahu. Begitulah. Begitulah. Terus pertanyaan terakhir, ini sudah lumayan lama. Kira-kira habis PhD mau kerja di sini apa kerja di Indonesia? Kan banyak tuh teman-teman di sini habis PhD langsung jadi postdoc di sini, kerja di sini. Saya kan under max, Mas. Sebenarnya dari max itu kan nggak ada tekanan, maksudnya nggak ada ikatan ya. Istilahnya awakmu mulai yo jos tapi gitu kan kerja nang kene yo monggo. Tapi saya ingat ketika dulu lulus max, aplikasi max saya lolos di Kementerian Jepang. Saya ngabarin Prof Ketut, Pak. Prof ya. Prof ya, Pak. Udah lolos nih. Terus Prof Ketut balas selamat, antokan. Terus ada ini pakai emot bendera Indonesia kecil-kecil panjang gitu. Nah, itu kan indirect tapi ngerti lah maksudnya. Pulang gitu. Jadi setelah PhD pengennya sih balik. Kalau postdoc jarang ya kalau di bidang saya ya, postdoc di sini di NMRI salah satunya. Tapi jarang sekali. Kecil kemungkinan. Kalau bidang saya kan banyak. Sampai saya postdoc semua. Di Sansoken, AIS banyak. Gitu. Oke, terima kasih Mas Adi atas bincang-bincangnya hari ini. Sudah mengganggu waktunya. Iya, tidak apa-apa, Mas, ini Sabtu, Mas. Tapi enggak apa-apa lah. Ya, semoga bisa motivasi ya. Iya. Sahabat Nurkolik. Sahabat Nurkolik. Kalau ada pesan-pesan buat sahabat Nurkolik? Apa ya? Dari cerita-cerita saya tadi kan kelihatan ya saya bukan orang yang begitu kompetitif ya. Jadi dari dulu ya pengennya men-challenge diri sendiri gitu. Tidak ingin jadi yang paling atas gitu. Waduh, gak ada dari dulu. Mungkin yang bisa memotivasi ya itu kalau kita berkompetisi di level yang lebih tinggi gitu, otomatis kemampuan kita juga naik satu langkah. Oh gitu. Salah satu-satunya yang orang yang ingin saya kalahkan ya diri kita di hari kemarin. Jadi kan selama kita merasa bodoh itu kan dan terus belajar itu kan berharga sekali, Mas ya. Iya. Oke, begitulah. Buat sahabat Nurkolik. Oke, ya begitulah ngobrolan kita dengan Mas Adi. Doakan kita juga agar kuliahnya lancar karena saat-saat ini saya lagi low motivation, bener-bener low motivation. Makanya buat YouTube. Makanya ngobrol sama teman-teman saya biar semangat saya juga semakin bertambah. Oke, tetap semangat, kerjakan tugas kalian, kerjakan skripsi kalian, kerjakan tesis kalian, kerjakan disertasi kalian, nggak usah banyak ngeluh, pokoknya kerjakan lah. Intinya kerjakan, pasti nanti bisa. Semoga cita-cita kalian tercapai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.